Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jurnal Target. Baik, rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya. Sebelum masuk ke teknikal, rekomendasi broker ada ABS, ada dua jenis akun, Sen dan standar ya. Khusus untuk akun Sen itu diperuntukkan pemula, mungkin bisa untuk menguji strategi masing-masing dan diimbangi juga dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Hindari full lot, full layar, full margin sebisa mungkin dihindari, karena kalau menurut saya itu adalah penyakit kunci kesuksesan di dalam dunia trading, itu adalah disiplin. Kemudian khusus untuk link akun Sen ini hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di deskripsi ya. Tanpa ada link tersebut sih kemungkinan nggak bisa. Dari segi pairnya pun lengkap, baik forex mayor ataupun minor, Nasdaq, oil, gold ataupun crypto ya, itu semuanya bisa di trade dengan menggunakan akun Sen ya. Lanjut ke fundamentalnya yang akan menjadi antisipasi ataupun fokus untuk hari ini. Dari Inggris baru aja rilis dari suku bunga pemangkasan sebesar 25 basis point. Ini kemungkinan harusnya sih GBUSD harusnya drop, nanti kita liatin dari segi marketnya ya. Dan untuk nanti malam setengah 9 klaim pengangguran awal, hati-hati revisi data di yang sebelumnya kemarin ya, waspadi aja kalau misalkan ini nanti setelah data direvisi aktual yang keluar, kalau misalkan di atas daripada data yang sebelumnya dan di atas daripada perkiraan, negatif untuk indeks dolar. Tetapi kalau misalkan di bawah daripada data yang sebelumnya, positif untuk indeks dolar. Kemudian untuk besoknya ada NFP, jadi hati-hati aja, kemungkinan volatility juga besar. Rata-rata pendapatan per jam itu diperkirakan tetap tidak ada peningkatan ataupun penurunan. Kemudian NFP-nya itu sendiri, data yang keluar di awal bulan lalu itu surprise banget, sangat positif ya. Cuman sih terus terang saya ragu aja kalau misalkan ini nanti tidak direvisi. Biasanya ini langganan juga direvisi. Kemudian perkiraan penambahan pekerjaan dari NFP itu sendiri itu sebesar 169 ribuan ya kurang lebihnya. Cuman kalau nanti data yang keluar itu adalah di atas daripada perkiraan, kemungkinan ada sedikit positif untuk indeks dolar ya, dan ada potensi kemungkinan gold bisa aja spike dulu ke bawah sebelum melanjutkan tren ke atas. Fokus yang ketiga adalah tingkat pengangguran diperkirakan tetap waspada ya. Jadi untuk kesimpulan untuk besok ini saat NFP, kalau ketiga data tersebut itu adalah negatif semuanya, berarti untuk indeks dolar ada potensi drop ke bawah, gold bisa lari ke atas secara signifikan. Tetapi kalau misalkan datanya surprise positif, secara otomatis gold ini bisa mendadak ke banting ke bawah, indeks dolar lari ke atas. Kemudian laporan kebijakan moneter jam 10 ini juga akan dirilis ya. Jadi besok itu setelah NFP juga ada laporan kebijakan moneter dari Fed ya. Jadi waspada aja, kemungkinan sih volatility akan sangat besar sekali untuk besok ini. Kemudian dari segi teknikalnya, untuk indeks dolar sendiri harga sih gagal mencapai support pertama weekly dan ini ngerambat ke atas. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, ada body candle yang sudah mampu tutup di atasnya batas pivot bagian atas 107.96 ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya ya tidak menutup kemungkinan kalaupun indeks dolar ini nanti lanjut ke atas, yang akan menjadi fokusnya malam ini sampai dengan besok 108.300 sebelum NFP rilis. Tetapi kalau misalkan besok ini NFP-nya ternyata rilisnya adalah positif, hati-hati, 108.56 ini kemungkinan akan sangat mudah sekali dijebol. Tetapi kalau misalkan datanya negatif, ini bisa mendadak muter ke bawah, balik mendekati support pertama weekly 107.23. Selanjutnya dari segi gold, pergerakan untuk gold untuk hari ini sempat terkoreksi, tetapi sebagai antisipasi yang kemarin, batas bawah untuk koreksinya ya dari segi time frame kecilnya itu kan berada di 2846, kurang lebihnya harga ini masih belum mampu mencapai level area tersebut dan kembali ke zona tengah atau sebagai minor. Blok merah yang ada di sini didapat dari pecahan dari SRP-nya, ada level area atau ada harga 2862, 2868 dan 2873 ini sebagai level area minor. Jadi untuk kunci kenaikannya malam ini sampai dengan besok sebelum NFP rilis, kalau misalkan ada harga yang bergerak di atasnya 2873, baru ada potensi menuju level area 2889 kembali ya, sedekat mungkin dengan level area tersebut. Tetapi hati-hati, sebagai resisten monthly itu jatuhnya di 2885. Jadi memang ada potensi untuk gold ini lanjut ke atas ya. Cuman antisipasi aja apakah mampu atau tidaknya. Kalau menurut saya tunggu terlebih dahulu minimal H4-nya untuk malam ini mampu atau tidak tutup di atasnya 2874 pembulatan ya, karena ini level SRP-nya ada di 2873.500, saya bulatkan di 2874. Tetapi kalau misalkan gagal atau tidak mampu, ada kecenderungan yang mesti diwaspadi adalah koreksi ke bawah, karena zona
blok orange di sini ini masih flash, masih belum diambil ya, 2846 sampai dengan 2840 pembulatan. Sebagai zona pantaunya untuk besok ini ya, mengingat di sini kan kalau misalkan saya tarik trendline-nya, jadi ini masih belum ada konfirmasi sih apakah dia mampu break ke atas atau enggaknya, ini masih belum ada kejelasan. Tunggu aja kurang lebih 1 sampai dengan 2 jam ke depan ya. Kalau misalkan ini nanti dari channelnya ini break ke atas, konfirmasi kenaikannya itu berada di 2874 ya, pembulatan baru ada potensi arah 2885 sampai dengan 2890. Tetapi kalau misalkan gagal, waspadai 2846 sampai dengan 2840. Untuk zona pantau sampai dengan besok, sampai dengan sebelum NFP rilis, ada harga 2911. Kemudian batas resisten 3-nya 2890, zona bawah antisipasi kalau misalkan terkoreksi sementara berada di antara 2846 sampai dengan 2840. Kalau misalkan disuruh memilih, saya lebih memilih sementara ini wait and see terlebih dahulu, terkecuali kalau misalkan nanti harga mampu keluar, kalau misalkan ke bawah, keluar dari zona yang saya blok merah di sini, kemungkinan saya akan persiapan cari ancang-ancang setup sell untuk memanfaatkan dari segi koreksinya. Tetapi kalau misalkan break ke atas, ya tidak menutup kemungkinan akan ada entry posisi buy, tetapi saya untuk targetnya nggak berani jauh-jauh terlebih dahulu. Kemungkinan maksimum itu antara 2885 lah, kurang lebih di kisaran level area tersebut ya. Baik buy ataupun sell, sesuaikan juga dengan planning masing-masing, gunakan stop loss ya. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin sendiri, sebenarnya harga ini flat, penurunannya sebenarnya sudah terkonfirmasi bergerak di bawah history low di minggu yang sebelumnya. Harga sedikit kedorong ke atas, tetapi ketika mencapai level area support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, ini ada reaksi 99.200 sebagai level kunci untuk malam ini berada di area tersebut. Jadi kalau misalkan ada pergerakan ke atas, yang akan menjadi next targetnya 101.000. Tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah, kunci penurunan lebih lanjut berada di 97.700-an, baru ada potensi kemungkinan arah bawah kembali. Hati-hati, waspadai, dikarenakan di kirinya di sini juga ada zona demand. Kalau misalkan saya tarik ke kiri, kurang lebihnya batas atas terdekatnya berada di level area 96.000 ya. Jadi ada kecenderungan sebagai level kunci, kalau misalkan ini kuat, berpotensi ini bisa aja kembali ke bawah. Kemudian untuk GBP USD, ini dampak dari suku bunga yang barusan dirilis, langsung dia spike ke bawah dengan cepat. Untuk kenaikannya kemarin itu kalau kita lihatin dari segi daily-nya terlebih dahulu sebagai konfirmasi, harga itu masih belum mampu tutup di atas history high di minggu yang sebelumnya. Kemudian dari H4 pun ini juga gagal, dan dari segi time frame H1-nya, pergerakan dari atas resisten di sini, ini kan sudah mampu ke dorong ke bawah. Sebenarnya untuk pair GBP USD ataupun Euro USD untuk minggu ini sebenarnya agak kurang normal ya. Alasannya adalah yang pertama, gap di sini itu sangat besar sekali. Kemudian setelah open market, dia dengan cepat mencapai support 3 sampai dengan support 4 weekly sebagai batasan pantau over ya, dan ini sangat jarang sekali. Kemudian kenaikannya sampai ke resisten dan history high di minggu yang sebelumnya, ini waktunya juga sangat singkat. Jadi ini market kalau menurut saya ini sedikit kurang normal ya. Kemungkinan ada dampak dari tarif yang dikeluarkan dari segi Amerika dan ternyata ditunda. Makanya untuk pair yang berhubungan dengan USD ini mendadak, untuk USD-nya sendiri itu mendadak melemah dan kembali ke dorong ke atas. Dan untuk GBP USD sendiri, posisi harga saat ini itu zona blok orange di sini sebenarnya ini sudah dijebol, tetapi masih belum ada konfirmasi mampu atau tidak. Harga ini nanti tutup di bawahnya 1.2407 sebagai level area resisten saat ini. Kalau misalkan mampu, ada potensi kemungkinan dia akan menuju support 2 weekly kembali. Tetapi kalau misalkan gagal, waspadai arah atas. Target terdekatnya berada di antara 1.2453 ya. Jadi untuk zona pantau sampai dengan besok GBP USD, kalaupun ada kenaikan kemungkinan sebelum NFP rilis, gambaran saya tidak jauh-jauh di antara 3 level area 1.24700, 1.2453 dan 1.2436. Tetapi kalau misalkan lanjut ke bawah, hati-hati, support 2 weekly ini yang akan menjadi next targetnya ya. Mampu atau tidak tergantung dari level area 1.2407 ini mampu atau tidak. Minimal H4-nya nanti tutup di bawah level area tersebut. Kalau misalkan mampu, potensi besar arah support terlebih dahulu. Kemudian untuk Euro USD, pergerakannya, kenaikannya kemarin, harga itu ketahan kurang lebih di pivotnya.
yang berada di 0.1441 ya, ada di sini. Kemudian harga ini kan rejeksi ke bawah, penurunannya itu masih bermain-main di antara zona yang saya blok orange. Jadi waspadai untuk level area 1.0380 sampai dengan 1.03500 pembulatan untuk malam ini. Kalau misalkan kehilangan level area history low di minggu yang sebelumnya, ada potensi waspadai support 2 1.0288. Tetapi kalau misalkan dia untuk malam ini bergerak ke atas, keluar ke atasnya 1.0380, kemungkinan tidak jauh-jauh di antara 1.0418 ya. Gambaran saya masih di bawah level area tersebut sampai dengan besok sebelum NFP rilis. Kalau misalkan NFP rilis itu sudah beda cerita. Jadi untuk zona pantaunya sementara atas, kalaupun ada kenaikan, gambaran saya tidak jauh-jauh di 1.0418. Hati-hati, saat ini itu bermain-main di blok orange, potensi drop, base drop itu ada, tetapi masih belum terkonfirmasi. Kalau misalkan harga mampu keluar ke dorong ke bawah, di bawahnya 1.03500 pembulatan, kemungkinan besar akan menuju support 2 weekly terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk AUD/USD. Pergerakan untuk AUD/USD, harga kenaikannya kemarin itu ketahan di resisten pertama sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya. Daily close-nya masih belum mampu tutup di atas level area tersebut. Hal satunya, harga sedikit terkoreksi ke bawah tetapi ketahan di zona tengah atau sebagai pivot itu sendiri. Kalaupun ada kenaikan untuk malam ini, gambaran saya ya, sampai dengan besok sebelum NFP, pantau di 0.6289. Kurang lebihnya tidak jauh-jauh di level area tersebut. Tetapi kalaupun ada penurunan, dikarenakan di sini ada zona demand, syarat untuk penurunan adalah dia keluar atau membuat konfirmasi dulu, minimal adalah 4-nya, mampu tutup di bawahnya 0.6239, baru nanti kalau misalkan dari segi time frame kecilnya terkoreksi, syarat untuk koreksinya itu tidak boleh di atasnya 0.6266, baru ada potensi arah support. Tetapi kalau misalkan gagal, bisa aja ini nanti sideways berlanjut dari segi time frame kecilnya. Untuk potensi sideways-nya 0.6307 sampai dengan 0.6289 bagian atas, bagian bawah adalah di 0.6253 sampai dengan 0.6239. Kalaupun disuruh memilih untuk saat ini AUD/USD, saya lebih memilih untuk netral terlebih dahulu, belum ada posisi apapun. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD kemarin open market ini ada gap secara signifikan dan mendekati level area resisten 3 weekly. Kemudian penurunannya ini juga cepat kedorong ke bawah, tetapi masih gagal menuju support 2 weekly. Untuk kunci kenaikan lebih lanjut, syaratnya adalah support pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Kalau misalkan harga kedorong ke atas 1.4376, baru ada potensi arah pivot. Tetapi kalau misalkan gagal, waspadai kalau misalkan dia turun dan keluar di bawahnya 1.4332, masih ada kecenderungan menuju support ke 2 weekly yang berada di 1.4246 ya. Tetapi kalau misalkan ini nanti ternyata keluarnya adalah ke atas, ada potensi ke pivot. Jadi kalau misalkan disuruh memilih USD CAD, saya lebih memilih wait and see terlebih dahulu untuk persiapan cari ancang-ancang setup buy setelah harga keluar dari zona yang saya blok biru di sini. Kalau misalkan saya gambar, entah itu nanti opsinya buy stop atau tidak, sementara saya gambar untuk buy stopnya terlebih dahulu. Dari segi jarak untuk stop loss kelihatannya kecil, tetapi ini ruang geraknya adalah 65 pip. TP pertama di zona tengah atau sebagai pivot, 85 pip, maksimum adalah di batas atas pivot, 110-an pip lah kurang lebih. Ini kalau misalkan mampu terkonfirmasi harga bergerak kembali di atasnya 1.4376, tetapi kalau misalkan gagal, waspadai support 2. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss, harga ini kembali ke dorong ke atas, saat ini ke trap di zona tengah atau sebagai pivotnya. Ini juga mirip-mirip dengan USD CAD, tinggal menunggu aja konfirmasinya. Yang pertama adalah kalau misalkan harga keluar bergerak di atasnya 0.9058, baru ada potensi arah atas kembali. Di kiri di sini juga ada zona demand. Jadi kalau misalkan kedorong ke atas, yang akan menjadi target selanjutnya kembali ke resisten pertama weekly sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya 0.9115. Tetapi kalaupun kedorong ke bawah, syarat untuk penurunannya menuju support pertama sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya, kalau kehilangan level area 0.9020, baru ada potensi kembali ke bawah ya. Tetapi kalau misalkan gagal ya tetap waspada aja. Untuk zona pantaunya itu kalaupun ada penurunan sampai dengan besok sebelum NFP rilis, gambaran saya tidak akan jauh-jauh di 0.90200. Untuk referensi, saya lebih memilih planning persiapan cari ancang-ancang setup buy. Ada dua setup. Yang pertama adalah menunggu harga keluar di zona yang saya blok abu-abu di sini. Kalau misalkan itu terjadi, jarak untuk stop loss adalah 30 pip. Tetapi dari segi targetnya
Sebagai TP pertama, itu kurang lebih sekitar 55 pip lah yang berada di history high di minggu yang sebelumnya. Tetapi kalau misalkan ini nanti ada kesempatan harga kedorong ke bawah sebagai level kuncinya, ketika belum mampu tutup di bawahnya 0.90200, sebenarnya sih untuk nekan risiko yang lebih minim, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah di atas level area 0.90200, baru referensi buy ini nanti bisa dibuka. Dari segi jarak untuk stop lossnya itu juga lebih minim, kurang lebihnya sekitar 25 pip. Dan dari segi targetnya, TP pertama ini berada di resisten weekly-nya 0.90900-an, 55 pip. Kemudian TP maksimum atau TP 2-nya 80 pip yang berada di history high di minggu yang sebelumnya. Mana di antara dua setup ini yang valid, sesuaikan juga dengan planning dan analisa masing-masing. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen harga ini drop secara signifikan, kemudian setelah dia break di bawahnya support 2 weekly, kemudian kan ada koreksi ke atas ya, dan ini masih ketahan atau ada rejeksi di support 2 weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 152.86 ya. Kalaupun ini nanti lanjut USD JPY bergerak ke bawah, tidak menutup kemungkinan juga sebagai batasan pantau overnya untuk satu minggu ini jatuh di 151.600 sampai dengan 151 pembulatan ya. Ini sebagai support 3 dan support 4-nya. Cuman kalau misalkan level area SRP ini saya pecah, zona tengah atau sebagai minornya yang perlu diantisipasi saat ini kurang lebihnya adalah zona yang saya blok orange di sini. Jadi untuk 1 sampai dengan 3 jam ke depan, perhatikan level area zona yang saya blok orange di sini. Kalau misalkan aman, tidak di break ke bawah, kalau disuruh memilih saya mending cari ancang-ancang setup buy setelah adanya konfirmasi pembalikan arah yang valid atau harga keluar kembali di atasnya zona yang saya blok orange di sini. Tetapi kalau misalkan tidak ada konfirmasi, saran saya adalah mending jangan paksa untuk masuk ke market. Dari segi jarak untuk stop loss-nya, ruang gerak sekitar 55 sampai dengan maksimumnya adalah 60 pip, dan dari segi targetnya sendiri, ruang gerak sekitar 130-an pip yang berada di history low minggu yang sebelumnya. Kemudian TP2 maksimum berada di resisten 154.12. Cuman kalaupun zona yang saya blok orange di sini di break ke bawah ya, gambaran saya pergerakan sampai dengan besok sebelum NFP rilis tidak jauh-jauh di antara dua level area yang ada di sini ya. Gambaran saya kemungkinan maksimum sementara ada di sini dulu, baru ada potensi koreksi ke atas terlebih dahulu. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan resiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade. Tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.